Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitur Rahman Luk Semawe Aceh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bersua kembali dalam majlis yang mulia ini di masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan seluruh para hadirin yang berhadir, muslimin dan muslimat, ayah bunda, bapak ibu, abang kakak, adun dan ado, insya Allah semua berada dalam kasih sayang Allah, dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kita bulan Rabiul Awal, kita ingin memperbaharui rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin terus untuk termotivasi dan bersemangat untuk bangga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kebanggaan kita selaku umat Nabi mengikuti beliau tentu dengan kemampuan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya adalah di abad-abad dalam kondisi seperti ini terjadinya banyak pembaharuan dalam hidup kita. Kita juga harus memperbaharui bagaimana rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kami ingin mengingatkan kita semua kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi Allah berfirman bahwa kalau seandainya kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi jalan cinta kita kepada Allah itu adalah dengan ittiba' terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mampu untuk ikut beliau kalau memang kita mencintai beliau. Sehingga cinta kita kepada Nabi kita Muhammad itu adalah wajib ain bagi siapapun kita. Jadi wajib kita mencintai Nabi, ya. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, sampai aku ini lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya dan seluruh manusia. Itu wajib ain, wajib atas setiap pribadi kita untuk merasakan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta enggak sembarang cinta, tapi cinta yang luar biasa. Arti luar biasa hana tanggung-tanggung. Lebih kita cintai Nabi dari anak kita, orang tua kita dan seluruh manusia.
Itu baru sempurna iman kita. Kalau kita masih gamang, masih merasa bahwa bagaimana rasa mencintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri, daripada anak dan orang tua kita dan seluruh manusia, maka wajib kita belajar untuk mencintai Rasulullah lebih daripada siapapun. Bahkan suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengungkapkan di depan Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Umar pernah, ini riwayat sahih Imam Bukhari, bahwa Umar pernah berkata langsung di depan Nabi, "Ya Rasulullah, engkau ini lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Ya, aku lebih cintai engkau lebih aku cintai dari apapun dan siapapun ya Rasulullah, tapi tidak lebih dari diriku sendiri. Kata Nabi, "Walladzi la ya Umar, walladzi nafsi biyadi habal hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Kata Nabi, enggak bisa wahai Umar, demi Allah tidak sempurna imanmu sampai aku ini lebih engkau cintai dari dirimu sendiri bahkan, kata Nabi. Bayangkan itu, bagaimana mencintai Nabi lebih dari diri kita sendiri. Terbayang tidak itu cinta seperti apa? Tapi itu wajib pada setiap umat Nabi kita secara pribadi mencintai Nabi seperti itu, dari semua orang, bahkan dari diri kita sendiri. Dalam redaksi riwayat yang lain disebutkan, Umar pun merasa heran dan gamang bagaimana mencintai Nabi lebih daripada diri sendiri. Beliau pun pulang berpikir bahwa dulu beliau sebelum masuk Islam membunuh anak perempuan beliau hidup-hidup, dikuburkan hidup-hidup karena merasa terhina punya anak perempuan. Tapi ketika beliau masuk Islam baru sadar diri, insaf kalau itu perbuatan yang salah. Siapa yang mengajarkan beliau itu? Rasulullah. Dulu betapa zalimnya Umar, dengan mudah membunuh orang lain, ya, dengan mudah marah di sana sini, ya. Tapi ketika masuk Islam menjadi orang yang santun, orang yang beradab, orang yang terpuji, disegani oleh orang karena kebaikannya. Dia berubah setelah masuk Islam. Kenapa dia bisa berubah? Karena Nabi yang mengajarkan Islam kepadanya. Begitu juga beliau teringat nanti pada hari kiamat, ketika datang hari kiamat, yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah siapa? Syafaat Nabi Muhammad. Sedangkan diri beliau sendiri, diri kita sendiri itu nggak akan bisa untuk menyelamatkan kita dari azab Allah. Tapi Rasulullah bisa. Jadi kalau begitu, Umar pun berpikir, mana lebih manfaat bagi diri beliau sendiri atau diri Rasulullah? Jadi di dunia diri Rasulullah lebih bermanfaat daripada diri beliau sendiri, apalagi di akhirat. Di situ Sayyidina Umar sadar bahwa ya, Rasulullah itu lebih harus saya cintai dari diri saya sendiri. Draw ke drawnya hanya kebuat, tapi diri Rasulullah jid kebuat, ya. Diri sendiri nggak mampu menyelamatkan, Rasulullah menyelamatkan dan memberi petunjuk, ya. Dari situ beliau merasakan, oh begini ya, kenapa Nabi harus saya cintai lebih dari diri saya sendiri. Maka besoknya beliau pergi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Ya Rasulullah, hari ini aku merasakan bahwa engkau memang lebih aku cintai dari diriku sendiri. Maka Nabi menjawab apa? Al-ana ya Umar. Ya. Al-an, nyan baru wahai Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Aceh itu bukan? Nyan baru. Apa makna nyan baru al-an? Ya. Maksudnya kata Nabi, kata para ulama, al-an iktamala imanu. Sekarang wahai Umar, sempurna imanmu. Pada saat kita mampu merasakan Nabi itu lebih kita cintai dari siapapun. Nah, pada maghrib ini kita ingin belajar bagaimana menghadirkan rasa cinta kita kepada Nabi lebih, walaupun di era saat ini, daripada apapun, bahkan dari diri kita. Kita ingin belajar maghrib ini hal ini.
dan kita sambung di waktu subuh lagi nanti. Nah, maka mari kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sejenak melihat overview daripada sejarah Nabi. Jadi kita membuat lintasan untuk belajar daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari seorang ayah bernama Abdullah dan dari seorang ibu bernama Aminah. Sepakat semua, ijma' semua ulama dan ijma' semua umat, beliau punya ayah Abdullah, punya ibu Aminah. Tapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, beliau lahir tidak pernah memandang wajah ayah beliau, enggak pernah berjumpa dengan ayah beliau. Sejarawan mengatakan bahwa 2 bulan dikandung ibunda beliau, Abdullah wafat. Ketika pulang dari Syam, enggak sampai ke Mekah, di negeri Yasrib, wafat di sana. Maka ketika umur Nabi SAW 6 tahun, beliau bahasanya sudah SD di tempat kita, ya, sudah bertanya-tanya tentang ayahanda beliau, sudah sangat ingin berjumpa sama ayahanda, ya. Pada saat orang lain punya ayahanda, beliau tidak punya ayahanda. Dibawa oleh ibunda beliau untuk mengunjungi kuburan ayahanda, supaya sosok ayahanda itu hadir dalam diri beliau walaupun dalam kuburan. Dibawa oleh ibunda beliau ke tempat kuburan ayahanda beliau di daerah Yasrib, bersama dengan bertiga pergi dengan pembantu beliau, yaitu Ummu Aiman dan ibunda beliau Aminah. Lalu ketika pulang dari mengunjungi ayahanda, di tengah jalan antara Mekah dan Yasrib atau Madinah, ibunda beliau pun wafat, sakit dan wafat di sebuah desa terpencil bernama Abwa, di situ di tengah jalan. Jadi pergi ingin menjumpai ayahanda dalam kuburan, pulang beliau hilang ibunda beliau. Saya mau tanya pada kita semua, kira-kira kita ini waktu lahir kebanyakan kita jumpa sama ayahanda kita tidak? Nam dumai kalon ayahanda. So lebih lem dumai kalon ayah ngahanam dumai kalon ayah. Rata-rata saya pikir bahwa kebanyakan kita jumpa sama ayahanda kita, lihat ayahanda kita, ya. Bahkan gedumai led di ayahanda, gedumai picrok lomba tahu aja. Nyan tingkat berumai merumpuk ngayah katanya. Ya, gedumai led ayah dulu, ya. Gedumai led yu jabut loh, ya. Sampai di sini melihat sosok ayah seperti ini, mana lebih kita sayang kepada Nabi di waktu itu dengan diri kita di waktu itu? Ya, umur kita masih begitu lahir, begitu masih kecil. Kira-kira dengan tahu kita sejarah Nabi seperti ini, mana lebih weh katanya ke Nabi Muhammad waktu kecil dengan diri kita di waktu kecil? Dah lebih weh dah. Weh ke Nabi ke mana? Berarti kita harus sayang kepada Nabi lebih dari diri kita. Ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 tahun, ayahanda ibunda beliau pun wafat, meninggal. Kita alhamdulillah mungkin banyak di antara kita sampai dewasa, sampai kita muda, bahkan dah setengah umur kita masih bersama dengan ayah dan ibu kita. Nabi Muhammad enggak begitu di waktu kecil. Maka saya tanya, mana lebih hidona, ke Nabi atau ke Rona? Mana lebih kita sayang untuk Nabi atau diri kita? Berdak ke Nabi Muhammad. Ya, betul yang benar. Cintailah Nabi Muhammad lebih dari diri kita sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad dalam hidup enggak pernah memanggil ayah, hanya mutumai ayah. Dan ketika beliau sangat butuh kepada seorang ibunda, umur 6 tahun kita sudah mulai di luar, mulai berkenalan dengan dunia luar, ibunda pun hilang, ibunda pun tiada. Jadi beliau tidak ada yang sempat, ayah dan ibu beliau enggak sempat mengajarkan sesuatu kepada beliau. Ya. Jadi ayah enggak sempat mengajarkan sesuatu, ibunda beliau pun hanya sempat mengajarkan sesuatu kepada beliau.
Jadi ini hikmah diciptakan oleh Allah, takdir dijadikan pada Nabi kita Muhammad di waktu kecil. Jangan sampai ada orang mengatakan bahwa nyan ilmiah nyan ilmiah mak kanyan, karena cara ngiyah ngan mak kanyan, makanya Muhammad berbeda kecil kanyan. Tidak sempat ayahanda mengajarkan apa-apa pada beliau, karena memang enggak punya ayahanda ketika beliau lahir. Tidak, ayahanda beliau sudah tidak ada. Ibunda beliau ketika umur 6 tahun, bahasa kita saatnya sedang mau belajar, ibunda beliau pun tidak ada. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Satu ini hikmah bahwa Nabi Muhammad, ilmu beliau itu tidaklah diwariskan dari ayah dan ibu beliau. Benar bukan yang cara mak dari banyak kan, memang mak yang cara dah maka dia lagi tidak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hikmah bagi kita apabila memang saudara kita, keluarga kita, ayah ibunda kita ditakdirkan misalkan ada di antara kita ayah dan ibunya sudah dari kecil sudah tidak ada, itu tidak bermakna bahwa Allah enggak cinta sama kita. Bukan bermakna Allah enggak sayang sama seseorang gara-gara ibunya cepat meninggal atau tidak punya ayah ketika lahir, atau maksudnya tidak hidup lagi ayah ketika lahir, ketika dilahirkan. Itu bukan bermakna Allah enggak cinta sama kita. Nabi Muhammad orang yang paling dicintai Allah, tapi nasib beliau demikian. Apakah tanda Nabi enggak sayang Allah enggak sayang sama Muhammad yang kecil itu? Jadi tidak identik, saudaraku yang dimuliakan Allah, antara ketika kita enggak punya keluarga yang lengkap, ataupun mungkin kita ditakdirkan Allah saat sangat butuh kepada istri kah, kepada suami kah, ternyata saat itu istri dan suami kita tiada, atau orang tua kita tiada saat kita butuh, itu tidak bermakna Allah enggak sayang sama kita. Itu hanya identik benar. Jangan kita buruk sangka sama Allah. Toh ternyata orang yang paling disayang Allah, kejadiannya cukup wah gedenya kejadian. Tapi wahnya bukan bermakna bahwa Allah enggak sayang. Ya benar. Wah nasib gedenya baik sampai gedenya dah pergi, Allah hanya sayang ke gedenya. Hamba tersayang saja Nabi Muhammad seperti itu. Nah, jadi yang hikmah harus kita pahami, harus kita ketahui, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian beliau ketika umur 8 tahun, ketika umur 6 tahun sudah tidak punya lagi ibunda, ayahanda tidak ada, beliau diasuh oleh kakek beliau bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib orang terpandang. Jadi orang terpandang dalam suku Quraisy, sosok pribadi yang sangat karisma sekali. Jadi orang nomor satu lah. Beliau sudah sangat tua, tapi orang nomor satu. Di sini berapa tahun Nabi diasuh penuh oleh kakek beliau? 2 tahun cuma. Umur beliau 7 tahun, 8 tahun wafat kakek beliau pula. Orang yang sangat terpandang di kalangan orang Quraisy. Karena yang berhak menjaga Ka'bah itu kakek beliau. Yang peduli terhadap orang yang berhaji untuk makan minum itu kakek beliau. Yang memberikan minum dan makan orang pergi haji itu instruksi dari kakek beliau. Ini betul-betul memiliki jabatan yang sangat terpandang di Quraisy. Tapi cuma 2 tahun saja. Setelah itu beliau diasuh oleh paman beliau bernama Abu Thalib. Padahal Nabi punya beberapa orang paman. Jadi ini menjadi pertanyaan juga, kenapa Abu Thalib yang mengasuh Nabi, bukannya Abbas? Itu paman Nabi juga, anak daripada Abdul Muthalib, abang daripada ayah beliau. Begitu juga dengan Hamzah. Begitu juga dengan Abu Lahab. Abu Lahab abang daripada ayah Nabi, tapi saatnya golong je Abu Lahab, mantang Abu Ghal, ya, je Abu Lahab kemudian, ya, tapi saatnya mantang Abu Ghal ya. Tapi kenapa justru Abu Thalib? Padahal Abu Thalib anak beliau paling banyak, anak kanyan, ya. Kemudian yang paling miskin di antara paman-paman Nabi yang lain itu, yang paling gasin Abu Thalib, anak gasin hatra. Ada ramai orang pegah anak
rezeki ya. Ikannya le rezeki kanya ba anak, nyangka le anak le rezekinya anak yang tapi bak belanja ngampeng hana ikannya. Tapi justru Abu Talib yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bukannya Abbas, bukannya Hamzah, bukannya Abu Lahab atau yang lain. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwa ayahanda Nabi itu punya hubungan emosional yang sangat erat dan baik dengan Abu Talib. Jadi ayah beliaunya ni tanya punya syara, tanya ado adun katanya wala kena tidur dua yang kedak pah dua tu punya abang lain tapi mekeng kong ya hana pah saja tak pegah meno go dengar mende ya kebenaran tapi nah tidur yang pah tak pikiran. Begitulah ayahanda Nabi dengan Abu Talib. Karena pendidikan itu, pengasuhan bukan masalah uang banyak. Itu lepeng ni cok anak kemun ni. Kan masalahnya siapa yang sanggup lebih peduli, siapa yang mampu untuk menyayangi lebih. Itu dia pengasuhan, ya kan? Pengasuhan itu yang penting. Budak hana peng lun tapi lun sayang jadi. Ya, itu makna pengasuhan pendidikan. Jadi Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Talib atas dasar itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Talib yang menjadi pengasuh beliau, paman beliau itu yang mengasuh beliau, mencoba menjadi ayahanda, ganti daripada ayahanda beliau yang sudah tidak ada dan ganti daripada kakek beliau Abu Talib. Secara harta beliau tidak punya. Maka Nabi Muhammad kerja apa pada saat masih kecil, umur 8 tahun itu adalah mulai 8 tahun beliau ar'a ghanam ala Qararid bin ahli Mekah, kata Nabi. Beliau katakan sendiri bahwa aku mengembala kambing untuk mendapatkan upah daripada penduduk Mekah. Jadi tuang upah umur 8 tahun, tuang upah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengembala kambing penduduk Mekah. Maka kata para ulama, sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik sesuatu yang kita makan itu adalah hasil daripada keringat dan tangan kita sendiri. Itu sehalal-halalnya. Maka buat tumpah baik merasa hina katanya, baik merasa hana terpuji, buat tumpah ya, tumpah bahasa orang Aceh ya, upahan, buruh upahan. Nabi Muhammad buruh upahan. Kalau memang dibilang bahwa menerima upah, ya beliau waktu kecil mengembala kambing untuk mendapatkan upah itu. Ya. Ayahanda untuk meringankan beban daripada Abu Talib. Jadi jangan merasa bahwa kita terhina menjadi buruh upahan. Itu halal, hasil keringat, hasil jaro-jaro itu, walaupun gasa jaro kita nyawa gara-gara ada tumpah, gasa jaro nyan adalah kemuliaan. Saya bukan peminta-minta. Kena jak melake jaro hana gasa tapi buat melake lebih gasa jaro tapi buat dari sini itu biru mudahnya belanja yang hadir kenyamanan. Kemudian hikmah para ulama mengatakan apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau mengembala kambing, ternyata nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kata Rasulullah sendiri, Nabi bilang sendiri bahwa tidak ada nabi-nabi terdahulu diutus kecuali mereka memang mengembala kambing juga. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kerjanya juga ada yang mengembala kambing juga. Nabi Musa, Nabi Isa mengembala kambing juga. Sehingga para ulama mencoba untuk mencari hikmah daripada ini. Kenapa nabi-nabi itu memang di waktu sebelum jadi nabi atau calon nabi itu kerjanya mengembala kambing. Salah satu hikmah besar kata para ulama adalah melatih tanggung jawab, ya, melatih tanggung jawab sedari dini, dari sejak kecil. Tanggung jawab dulu terhadap sesuatu yang tak punya akal, ya. Wadah karaya baru tanggung jawab ke yang nakai. Dah lebih mangat tanggung jawab yang hana akai dengan yang nakai, ya. Banyak kameng macam hana akai kameng, ya. Maka dia tak paruh, tak pegah meno ijak keno wi unun tak pegah ijak kero we punya kebera pegah wi yang ngedru, ya. Bahasa kebera kampung punya tak pegah wi ter punya kamu di pidi memang punya ino tu mau
True je. Ya, ini we tapi unun kan unun. True. Nya pakar menanya nampop je tuan. Tapi nya ke bahasa kedua ya. We true habis cerita. Saudara alun yang dimuliakan Allah ya. Nah, tanggungjawab ini sehingga para ulama tarbiyah mengatakan bahwa anak di masa kecil, mulai masa TK dan masa SD, ini 8 tahun masa SD kita sekarang, kita katakan sebaik-baik tarbiyah bagi anak itu adalah diberi tanggung jawab, diajarkan tarbiyah tanggung jawab dalam hidupnya. Beri tanggung jawab walau dari beban yang kecil sampai yang besar kepada anak kita. Itu sebaik-baik pendidikan anak harus ada di semenjak masa kecil. Kalau masa kecil kita tidak ajarkan tanggung jawab kepada anak kita mulai abad ini, apalagi di abad ini ya, maka anak kita ketika besar nyan akan hana itu undip cepat. Dia tidak tahu untuk mendapatkan beban dan tanggung jawab. Makanya hari ini banyak anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, banyak yang mengeluh, para orang-orang yang mempekerjakan anak-anak muda hari ini, mereka ketika sedikit tidak suka, mereka akan lepas pekerjaan itu. Nggak mau mereka terbeban dalam hidup. Ban bacut manteng ke hana bereh, iku bahaju berangkat. Karena mereka nggak diajarkan tanggung jawab, beban tanggung jawab sejak mereka kecil. Maka orang tua yang punya prinsip bahwa ilun nah kau doong kiban he mata ubit lun ino ada je anak ilun baik rasa he lagi ilun awai ya nanti dengar udah cik akhirnya nah kan jadi anak kiban cara mangat mendung itu salah, tidak sepenuhnya benar. Kadang anak kita harus kita berikan tanggung jawab dan beban sesuai dengan ininya supaya dia melatih tanggung jawab dan mental beban ketika dia besar nanti hidup sendiri, dia berhadapan dengan beban hidup. Anak milenial sekarang, anak Gen Z sekarang ini ketika bekerja mungkin dengan urang dronenya na perusahaan, na PT, na buat, na pekerjakan anak yang umur 18 tahun, 20 tahun, bacut memang mulai iku bahaya berangkat. Tanggung jawab tidak dilatih di waktu kecil. Sangat kita butuhkan itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Maka ini juga kita lihat ketika Nabi umur 20 tahun, umur 12 tahun, paman beliau Abu Thalib itu membawa Muhammad untuk pergi berdagang ke Syam. Muhammad yang dibawa, padahal Abu Thalib punya banyak anak. Pakan hak gemi anak drog, pakan Muhammad gemi. Karena kepribadian Muhammad sangat siap untuk itu, tanggung jawab bagus, kemudian sangat mandiri. Karena kita perjalanan jauh perlu kepada orang yang mandiri. Baik tanya gaduh dah fikir gigi, kibancit aja dalam perjalanan, minta berat dalam perjalanan. Dalam perjalanan jauh kan kita mau orang yang banyak membantu kita. Bantu katanya, baik dah bantu je hila. Maka Muhammad yang masih kecil itu umur 12 tahun sudah bisa ekspor impor, bahkan bisa dibawa oleh, karena apa? Karena karakter beliau, kepribadian beliau, orangnya sangat bertanggung jawab semua, kemudian berdikari, orangnya mandiri ya, ulet lagi ya, rajin lagi, sehingga bisa dibawa untuk berdagang sampai ke luar negeri. Karena kepribadian beliau. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kita lihat 12 tahun itu kan masuk masa SMP. Kalau kita sekarang masa SMP sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang membuat seseorang itu sanggup menghadapi kehidupan yang lebih baik. Maka di sini kami ingin sampaikan, di era digital kita hari ini, era baru kita saat ini, anak kita dalam pendidikan itu lebih banyak dididik jauh daripada dunia nyata. Pendidikan SD, SMP, bahkan SMA anak kita di sekolah negeri bahkan itu dididik lebih banyak di atas kertas daripada dunia nyata. Menurut hemat kami ini salah dalam pendidikan abad sekarang, masa sekarang.
Justru anak yang bisa mandiri dan mampu bertanggung jawab mental sedunia, menghadapi dunia lebih baik, itu adalah yang dididik langsung bersentuhan dengan dunia nyata. Bukan dunia yang kita buat dalam kelas, dalam ruang pendidikan kitanya adalah 10 kali 7 meter atau 10 kali 5 meter. Nyan selama metodol di sini ni berno dunia luar hanya itu akibat. Kalau generasi Islam hari ini terus dididik seperti ini, menjadi generasi yang loyo, lemah, enggak paham dunia nyata. Pendidikan kita tidak tepat. Tuan bandingkan, maaf cakap, dengan Cina dan Jepang. Hari ini TK dan SD mereka melatih semua kehidupan yang dibutuhkan dunia nyata hari ini. Mereka mencuci pakaian, mereka memasak, mereka menjahit baju, mereka memperbaiki sendal mereka. Pekerjaan yang hari-hari bersentuhan dengan dunia nyata. Ya, icok pale peh labang nyambut wanyan loh pupuyang na kemudian pegat lompat itu pekerjaan SD dan TK. Anak-anak itu diajarkan bagaimana menghadapi dunia nyata sedari awal, sehingga kedewasaan mereka lebih cepat, mampu mengurus diri mereka sendiri. SD sudah mengurus diri mereka sendiri. Bagaimana kalau bangun tidur, membetulkan tempat tidur mereka, merapikan sepatu mereka ketika di rumah, ketika melihat sampah, membersihkan sampah seperti apa yang tidak teratur, bagaimana meletakkan supaya lebih teratur. Itu nyan pelajaran SD. Bayangkan. Maka kalau anak seperti ini nanti mereka dewasa, ini generasi yang mampu menghadapi dunia nyata. Anda mengatakan, ya ada gerdah. Ya ada gerdah, ya ada gerdah. Menggambar apa ya ada gerdah cik. Jika lo gambar ni, gambar lo maksud. Padahal yang lebih lagak, yang asli pak anda itu gambar. Ya. Jadi gambar kalau ini gambar lo minum, ya. Terus begitu. Kita tidak mau umat Nabi Muhammad itu loyo menghadapi dunia nyata. Enggak, harus dari dini. Maka Nabi Muhammad yang masih kecil pada saat itu, ya, dewasa lebih cepat karena langsung belajar dengan dunia nyata. Ketika beliau terkenal berdagang sudah punya kemampuan, ya, bahkan sudah ekspor impor punya kemampuan, sampai akhirnya Khadijah radhiyallahu anha selaku seorang saudagar kaya raya punya PT yang terkenal di Mekah itu meng-hire Nabi Muhammad, bahasa kita dapat meng-hire Muhammad yang sudah muda itu untuk ikut kerja membawa barang dagangan beliau. PT yang sudah terkenal enggak sembarangan pilih orang menyeperle laba. Kemudian harus jagalah, tapi meng-hire Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad sudah terkenal kepribadiannya, ulet, rajin dan amanah orangnya. Kemudian di-hire oleh Khadijah. Asistennya siapa? Maisarah. Maka pergi membawa dagangan Khadijah ke Syam. Pulang membawa dagangan lagi. Dilaporkan oleh Maisarah bahwa Khadijah mendapatkan laba banyak, beban biaya sedikit. Beban biaya sedikit, laba banyak. Sedangkan sebelumnya beban biaya besar, laba sedikit. Yang kakak yang kakak ajak kerja lebihnya, wate puo dagangan, bucoban motor ke, kemudian payah ganto busi, kaplator payah ganto, nyan bol-bol mendo itu duit. Kayaknya mana? Bucoban paduk go tiga. Jadi bol mendo itu duit ya. Hai laba na, wate dapetun mote tok nol itu. Tapi nyohana bucoban hana, kaplator hana payah ganto, kardo kipai hana butuh ya. Laba le berbeda adat ya. Maka dipercayakan oleh Khadijah terus menerus untuk PT beliau itu. Nah, akhirnya Khadijah melamar Muhammad. Bahkan Khadijah melamar Muhammad. Khadijah berpeloton, seorang saudagar terkenal sangat cantik, kemudian terkenal kaya raya, dan tidak punya suami. Setelah meninggal 2 orang suaminya, tapi tidak ada yang berani menikahi Khadijah.
Ini berbeda dengan adat Arab. Adat Arab kalau ada seorang janda, hidupnya kosong tunggu. Meninggal, tengok ke ada yang klek-klek mata aja. Hidupnya kosong. Yang adat orang Arab. Tapi Khadijah ini kosong. Hana tahu yang betul. Dia terkenal dengan At-Tahirah. Jadi ganya payah dia minta ke roh gelintu. Hana tahu betul ragam. Ya, ragam saatnya hana betul ngejanda. Ya, punya orang Arab je pun hana mendume tiuro mata hang dume kosong. Ya, singoh kaji haju. Kamu tahu kesau. Tapi Khadijah tidak seperti itu. Akhirnya dengan Muhammad lah, ya. Melalui apa? Khadijah yang minta melalui temannya bernama Nafisah. Muhammad pada saat itu masih muda, ya, bermusyawarah dengan siapa? Dengan paman beliau, dan Muhammad pun setuju, ya, sallallahu alaihi wasallam. Berapa mahar Khadijah? Mahar Khadijah 2 emas aja, ya, emas saja itu 12 auqiyah. 12 auqiyah. Auqiyah itu adalah 30 gram. Satu auqiyah 30 gram. Maka kalau 12 auqiyah pada 20 gram. Yang pada 20 mayam je. Ya, truk sirtuh mayam lebih. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan bahwa Muhammad memiliki duit, memiliki harta, memiliki uang. Dari mana? Dari usaha dan perdagangan yang sangat sukses. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dah sambung le subuh under. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.